Pada suatu hari, sebuah perusahaan bernama Genesis yang berlokasi di San Francisco menciptakan virus yang bernama ALZ-113 yang ditujukan sebagai obat penangkal virus Alzheimer. Virus ini kemudian diuji coba kepada kera yang setelah diinjeksi menunjukkan peningkatan kecerdasan yang sangat tinggi. Para kera tersebut kemudian melarikan diri hingga mengakibatkan insiden di jembatan Golden Gate. Mereka menyeberang jembatan dan menghilang di dalam hutan. Namun efek samping dari virus ini menyebabkan manusia yang terpapar mengalami penyakit aneh yang disebut flu kera. Peradaban manusia pun mengalami kehancuran oleh virus ini dan menewaskan semua orang yang terpapar. 10 tahun pun berlalu. Di dalam hutan, seekor kera yang bernama Caesar memimpin para kera melakukan perburuan sekelompok rusa. Lalu Caesar memerintahkan Kuba sebagai kera kepercayaannya bersama kera-kera lain untuk maju. Dan kera-kera itu langsung mematuhi perintah Caesar dan segera mengejar segelomboran rusa. Caesar berhasil melumpuhkan salah satu ekor rusa, dan di sini Caesar mengajak anaknya Blue Eyes untuk berburu. Caesar menyuruh Blue Eyes untuk berhati-hati, namun Blue Eyes tidak memperdulikan perintah ayahnya itu. Blue Eyes lalu menghampiri rusa yang terkapar dan tiba-tiba seekor beruang datang dan menyerangnya. Caesar pun langsung datang dan melindungi putranya. Ketika beruang itu akan kembali menyerang, tiba-tiba Kuba datang dan langsung menancapkan tombaknya hingga beruang itu tewas. Caesar dan para kera kemudian membawa buruannya kembali ke pemukiman. Ternyata saat ini Caesar memimpin koloni kera yang cerdas dan membuat pemukiman di pinggir tebing di tengah hutan. Setibanya di pemukiman, Caesar dipanggil oleh seekor kera untuk memeriksa keadaan istrinya yang bernama Cornelia. Ternyata Cornelia baru saja melahirkan seekor kera laki-laki, dan Blue Eyes pun senang melihat adiknya yang telah lahir. Di luar, Morris mengucapkan selamat atas kelahiran anak kedua Caesar. Tak disangka mereka sudah 10 tahun tinggal di pemukiman ini. Caesar kemudian berkata bahwa dia penasaran dengan nasib umat manusia. Namun Caesar juga tidak menyukai sifat manusia yang saling membunuh satu sama lain. Di sini, kera memang saling berkelahi, tapi Caesar melarang mereka untuk membunuh satu sama lain. Morris selalu berkata bahwa sudah 2 tahun terakhir ini dia tidak melihat tanda-tanda keberadaan manusia. Ada kemungkinan manusia sudah punah saat ini. Pada suatu hari, Blue Eyes bersama Ace berniat pulang setelah mencari ikan. Tak sengaja mereka bertemu dengan seorang manusia yang bernama Carper. Carper pun panik dan ketakutan lalu mengeluarkan pistol dan tidak sengaja menembak Ace. Dari jauh, Caesar mendengar suara tembakan itu. Sementara itu, Carper berteriak minta tolong. Rekan Carper yang bernama Malcolm, Ellie, dan yang lain kemudian datang menghampiri Carper. Tiba-tiba, Caesar dan para kera datang mengepung mereka. Malcolm dan yang lain pun panik. Mereka mengacungkan senjata ke arah para kera. Seekor kera yang bernama Rocket yang merupakan ayah Ace yang tertembak maju dengan membawa tombak. Malcolm pun langsung panik, lalu Caesar memerintahkan para kera untuk menahan diri. Rocket pun tidak terima karena putranya telah ditembak. Namun Caesar bersikeras menyuruh Rocket untuk tenang. Malcolm merasakan ada yang aneh pada kera-kera ini dan berkata bahwa mereka tidak berniat buruk. Malcolm pun menyuruh teman-temannya untuk menurunkan senjatanya. Secara mengejutkan, Caesar menyuruh Malcolm dan yang lain untuk pergi. Malcolm dan yang lain panik karena para kera itu bisa berbicara. Saat akan pergi, Alex, anak Malcolm, tak sengaja menjatuhkan tasnya. Alex tidak sempat mengambil tasnya kembali.
Lalu Caesar pun menyuruh Kuba untuk mengikuti para manusia itu. Setelah kembali dari hutan, Malcolm bertemu dengan Dreyfus di pos karantina. Dreyfus adalah pemimpin komunitas manusia yang berhasil selamat dari virus. Mereka yang selamat adalah orang-orang yang sudah kebal terhadap virus flu kera. Ternyata tujuan Malcolm dan yang lain masuk ke dalam hutan adalah untuk mengaktifkan kembali pembangkit listrik di bendungan agar dapat mengalirkan listrik ke dalam kota. Lalu Carper pun menceritakan tentang pertemuan mereka bersama kera yang bisa berbicara. Tentu saja Dreyfus tidak mempercayai hal ini. Malcolm lalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Carper dan menegaskan bahwa mereka semua menjadi saksinya. Dreyfus lalu menyuruh mereka untuk merahasiakan hal ini agar tidak terjadi kepanikan di komunitas. Di dalam hutan, setelah selesai memata-matai manusia, Koba meminta Caesar untuk memimpin serangan terhadap manusia. Namun Morris menolak karena mereka tidak tahu kekuatan manusia dan tidak tahu alasan manusia masuk ke dalam hutan. Koba pun mencoba memanas-manasin roket untuk membalas dendam karena manusia telah menembak anaknya. Namun roket mengatakan bahwa dia hanya mengikuti perintah Caesar. Lagi pula, putranya hanya tergores di lengannya. Saat itu terjadi perdebatan di antara para kera. Caesar pun berkata bahwa jika mereka berperang melawan manusia, resikonya terlalu berat. Mereka bisa kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan mereka. Mendengar itu, Koba setuju mengikuti perintah Caesar. Lalu Koba berkata bahwa mereka harus menunjukkan kekuatan mereka kepada manusia. Lalu Caesar pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Caesar memimpin para kera bergerak menuju kota. Di dalam pemukiman manusia, semua pun panik melihat kedatangan pasukan kera. Pintu gerbang pemukiman lalu dibuka, dan Malcolm langsung menghampiri Caesar. Caesar lalu berkata bahwa para kera tidak menginginkan peperangan. Akan tetapi mereka akan melawan jika terpaksa. Lalu para kera mengembalikan tas milik Alex. Caesar pun meminta agar para manusia tidak kembali ke dalam hutan. Setelah itu, Caesar dan pasukannya pergi ke dalam hutan. Setelah kejadian itu, di pemukiman manusia, semua orang menjadi panik. Dreyfus berusaha menenangkan situasi. Jika para kera datang lagi, mereka masih memiliki banyak senjata peninggalan militer. Namun kali ini, Dreyfus masih fokus untuk membangkitkan listrik di bendungan. Karena mereka mulai kehabisan bahan bakar, pembangkit listriklah salah satu solusinya. Karena dengan daya listrik tersebut, mereka bisa berkomunikasi dengan manusia yang masih hidup di luar sana. Dreyfus menyatakan bahwa dia akan memimpin pasukan untuk menyerang para kera, agar manusia dapat menguasai bendungannya. Setelah pidato selesai, Malcolm menemui Dreyfus dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana penyerangan yang diusulkan Dreyfus. Malcolm meminta waktu 3 hari untuk pergi ke dalam hutan dan bernegosiasi dengan para kera. Lalu, Malcolm memberitahu Ellie bahwa ia akan kembali ke hutan untuk misi yang lain. Malcolm terpaksa mengajak Carper, seorang insinyur perairan yang paham cara kerja bendungan. Ellie yang masih khawatir bertanya bagaimana jika para kera menghadang mereka. Malcolm menjawab bahwa dia akan mencoba bernegosiasi dengan para kera dan berharap tidak terjadi peperangan. Ellie yang seorang dokter memaksa untuk ikut agar bisa membantu jika ada yang terluka. Alex juga ingin bergabung untuk membantu ayahnya dalam misi ini. Singkat cerita, Malcolm dan timnya akhirnya sampai di hutan. Malcolm berniat pergi ke pemukiman kera sendirian dan memberikan waktu 2 jam. Jika dalam waktu tersebut Malcolm tidak kembali, maka yang lain harus segera pergi ke kota. Malcolm pun segera menyusuri hutan hingga tiba di pemukiman para kera. Beberapa kera kemudian muncul dan menangkap Malcolm, membawanya ke dalam pemukiman kera. Lalu Malcolm mengangkat kedua tangannya sebagai tanda bahwa dia tidak berbahaya. Caesar yang datang marah dan berniat membunuh Malcolm. Dan di situ Malcolm berusaha menjelaskan tentang kedatangannya ke tempat Caesar. Lalu Malcolm meminta Caesar untuk mengikutinya ke bendungan dengan harapan Caesar akan mengerti setelah melihatnya. Meskipun Koba yang tidak peduli sudah siap dengan tombaknya. Caesar akhirnya menyetujui permintaan Malcolm. Mereka pun berangkat menuju bendungan.
Malcolm menjelaskan bahwa manusia di kota kehabisan energi untuk menyalakan listrik, dan satu-satunya harapan mereka adalah membangkit listrik di bendungan ini. Dia meminta izin kepada Caesar untuk membawa rekan-rekannya memperbaiki bendungan, sambil bersumpah bahwa mereka bukanlah ancaman. Melihat Malcolm yang putus asa, Caesar pun menyetujuinya. Setelah itu, Malcolm menemui rekan-rekannya yang ada di mobil, diikuti oleh para kera. Malcolm memberitahu mereka bahwa para kera mengizinkan mereka memperbaiki bendungan, dengan syarat mereka harus menyerahkan semua senjata. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun menyerahkan semua senjata yang dibawa. Senjata-senjata itu kemudian dihancurkan oleh roket. Melihat hal ini, Koba tidak setuju dengan pendapat Caesar, karena menurutnya jika manusia mendapatkan energi listrik, maka mereka akan menjadi lebih berbahaya. Caesar menjawab bahwa dia melihat manusia dalam keadaan putus asa. Jika para kera mengusir Malcolm, Caesar yakin pasukan manusia akan datang untuk berperang melawan mereka. Namun, Koba tidak terima karena sangat membenci manusia. Dia menunjukkan bekas luka yang ada di tubuhnya akibat dijadikan kera percobaan oleh manusia. Mendengar Koba yang membangkang, Caesar pun marah, dan akhirnya Koba lalu meminta maaf. Di tempat lain, Carper yakin bahwa para kera cepat atau lambat akan membantai mereka. Carper sangat membenci para kera karena wabah virus flu kera telah membunuh setengah populasi manusia yang ada di bumi, sehingga membuat mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Namun, Ellie tidak sependapat. Menurutnya, virus flu kera bukanlah kesalahan para kera, melainkan diciptakan oleh manusia itu sendiri. Meskipun demikian, Carper tidak peduli dan tetap membenci para kera. Keesokan harinya, Caesar dan kera lainnya mengantar Malcolm dan timnya ke bendungan. Namun kali ini, Koba tidak ikut. Dan ternyata, diam-diam Koba dan dua rekannya pergi ke kota untuk memeriksa sesuatu. Dari kejauhan, Koba melihat Dreyfus dan anak buahnya sedang mengecek senjata mereka. Kemudian Koba masuk ke dalam gudang senjata dan melihat banyak senjata yang disiapkan di sana. Lalu, seorang manusia melihat Koba dan hendak menembaknya. Tetapi, Koba berlagak seperti kera biasa. Manusia itu pun tidak jadi menembak dan hanya menyuruh Koba untuk pergi. Dan kemudian, Koba dan dua rekannya lalu pergi ke hutan. Di bendungan, Malcolm dan Carper berniat meledakkan saluran air yang tersumbat. Setelah ledakan, reruntuhan itu menutupi jalan masuk dan Carper terjebak di dalamnya. Melihat itu, Caesar dan kera lainnya datang untuk menolong Carper. Setelah berhasil diselamatkan, Malcolm berterima kasih kepada Caesar yang telah menolongnya. Tiba-tiba, anak Caesar yang paling kecil menghampiri Ellie yang sedang mengobati Carper. Bayi kera itu kemudian mendekati perkakas miliknya Carper. Seketika, Carper langsung panik dan mengusir bayi kera tersebut. Blue Eyes dengan segera maju untuk melindungi adiknya. Carper kemudian mengambil senjatanya yang dia sembunyikan di dalam kotak perkakas. Dengan sigap, Caesar merebut senjata itu. Melihat hal ini, Malcolm memohon agar Caesar tidak membunuh Carper. Caesar sangat marah karena masih ada senjata api di sana, dan langsung membuangnya senjata itu ke sungai. Malcolm mencoba menjelaskan bahwa dia tidak tahu kalau Carper masih memiliki senjata. Tetapi Caesar tidak peduli dan mengusir Malcolm bersama tim dari hutan. Saat Caesar kembali ke pemukiman, dia melihat istrinya Cornelia terbaring tak berdaya. Keadaan Cornelia semakin memburuk semenjak dia melahirkan. Di sisi lain, Malcolm memutuskan menemui Caesar sekali lagi. Dia ingin meminta kesempatan dan Ellie ingin ikut bersamanya. Sesampainya di pemukiman kera, Malcolm meminta Caesar memberinya kesempatan sekali lagi dan berjanji akan mengusir Carper. Ketika itu, Ellie melihat keadaan Cornelia yang sedang sakit dan menawarkan diri untuk mengobatinya karena dia adalah seorang dokter. Mendengar itu, Caesar hanya diam saja. Malcolm mencoba menjelaskan bahwa tidak semua manusia sama seperti Carper. Akhirnya, Caesar yang luluh membiarkan Ellie mengobati Cornelia. Caesar lalu berkata bahwa dia memberikan waktu 1 hari lagi untuk Malcolm dan timnya. Lalu, Malcolm meminta tambahan waktu karena 1 hari saja tidak cukup. Dengan tegas, Caesar menolak. Untuk mempercepat pekerjaannya, Caesar akan mengarahkan para kera untuk membantu pekerjaan Malcolm.
Mendengar ini, Blue Eyes tidak setuju dengan keputusan ayahnya yang akan membantu manusia. Sekembalinya dari pemukiman para kera, Malcolm langsung mengurung Carper di mobil. Keesokan harinya, Koba datang ke bendungan untuk mencari Caesar. Koba mendorong Alex yang saat itu ada di depannya, membuat Malcolm dengan segera maju melindungi anaknya. Lalu, Koba berteriak memanggil Caesar. Setelah Caesar muncul, dan Koba bertanya kenapa Caesar membantu manusia ini, padahal manusia inilah yang telah menyerang anak Caesar. Menurut Koba, Caesar membiarkan para kera dalam bahaya dan lebih mencintai manusia daripada para kera dan anaknya sendiri. Mendengar hal ini, Caesar menjadi emosi dan langsung menyerang Koba. Caesar yang lebih kuat dengan mudah mengalahkan Koba, namun Caesar kemudian melepaskan Koba dan berkata bahwa kera tidak membunuh kera lainnya. Koba yang telah kalah lalu meminta maaf. Di sini, Blue Eyes semakin kecewa dengan ayahnya yang telah bertengkar dengan Koba dan telah membela manusia. Dan di belakang, Koba menyuruh temannya untuk tidak memberitahu Caesar tentang gudang senjata milik manusia. Koba kemudian mendekati Blue Eyes dan mengatakan bahwa Caesar sekarang sudah tidak mempercayai dirinya. Koba menyuruh Blue Eyes untuk melindungi Caesar karena selama manusia ada di dekatnya, mereka artinya dalam bahaya. Keesokan harinya, diam-diam Koba kembali ke gudang senjata. Dua manusia yang ada di sana menganggap Koba tidak berbahaya. Namun mereka salah karena Koba mengambil senjata lalu membunuh mereka berdua. Setelah membunuh, Koba kembali ke dalam hutan dengan membawa senjata. Malam harinya, Malcolm dan tim berhasil mengaktifkan kembali pembangkit listrik. Lampu di pom bensin yang ada di hutan terlihat menyala setelah listrik mengalir. Lalu Malcolm pun berterima kasih kepada Caesar yang telah membantunya. Di tempat lain, Carper yang menunggu di mobil diserang Koba hingga tewas. Malcolm dan tim akhirnya diajak ke pemukiman para kera, dan dari kejauhan terlihat kota yang sudah bercahaya, menandakan usaha mereka telah berhasil. Kemudian Caesar menghampiri Cornelia yang kini sudah sehat kembali. Di sisi lain, Koba diam-diam menyuruh anak buahnya untuk membakar rumah para kera. Koba melihat Caesar yang ada di atas dan langsung menembaknya. Blue Eyes yang panik melihat sepucuk senjata api yang tergeletak di bawah. Para kera langsung marah karena melihat pemimpin mereka ditembak dari belakang dan api mulai membesar. Kemudian Blue Eyes mengambil senjata yang digunakan untuk menembak ayahnya. Para kera mengira manusialah yang telah menembak Caesar. Menyadari ada yang tidak beres, Morris menyuruh Malcolm dan timnya untuk pergi lewat belakang. Setelah itu, Koba menyuruh beberapa kera untuk mengejar Malcolm. Koba juga memerintahkan semua kera untuk menyerang pemukiman manusia demi membalas serangan dan demi Caesar. Koba meminta kera-kera betina dan anak-anak bersembunyi di hutan. Dengan susah payah, Malcolm, Ellie, dan Alex berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan di tempat lain, para kera yang dipimpin oleh Koba berhasil menjarah gudang senjata. Dreyfus yang mendengar hal ini langsung membunyikan alarm tanda bahaya dan memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap. Dreyfus yakin para kera datang untuk menyerang. Rombongan para kera terlihat berjalan menuju pemukiman manusia, dan peperangan pun tak dapat terhindarkan. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Blue Eyes ketakutan melihat para kera tewas satu persatu. Kemudian Dreyfus menembak roket yang meledakkan drum bahan bakar. Sebuah tank kemudian datang dan menembak para kera. Koba maju menyerang tank tersebut, berhasil menguasainya dan menggunakan tank itu untuk menyerang balik manusia. Para kera akhirnya berhasil menembus pintu gerbang pemukiman. Di dalam hutan, Ellie tidak sengaja melihat Caesar yang tergeletak. Mereka pikir Caesar sudah mati. Namun ternyata Caesar masih bergerak dan masih bernapas. Mereka membawa Caesar ke dalam mobil. Malcolm mengira yang menembak Caesar adalah Carper. Namun Caesar memberitahu mereka bahwa yang menembaknya adalah seekor kera. Malcolm bergegas membawa Caesar untuk menyelamatkannya. Di kota, Koba menyuruh para kera untuk menangkap semua manusia. Koba lalu menyuruh Ice untuk membunuh semua manusia yang ada di depannya. Namun Ice menolak karena yakin Caesar tidak menginginkan hal seperti ini. Koba yang marah menyeret Es dan melemparkannya dari atas hingga tewas. Koba berkata bahwa Caesar telah mati dan sekarang dialah pemimpin para kera.
dan para kera harus mengikuti perintahnya. Di sisi lain, Caesar menyuruh Malcolm untuk berhenti di sebuah rumah, dan mereka pun bersembunyi di dalamnya. Di sana, Alex menemukan sebuah foto manusia bersama kera, dan ternyata itu adalah foto masa lalu Caesar saat ia dibesarkan oleh Will. Ellie kemudian memberitahu Malcolm bahwa dia membutuhkan peralatan operasi untuk menyelamatkan Caesar, karena hanya Caesar yang bisa menghentikan perang ini. Sementara di kota, Koba menahan para manusia yang berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang. Koba memerintahkan para kera untuk menangkap manusia yang masih bersembunyi. Blue Eyes juga melihat Rocket dan beberapa kera pengikut setia Caesar juga ditahan di dalam bis. Di tempat lain, Malcolm berhasil masuk ke sebuah gedung dan mengambil peralatan yang dibutuhkan oleh Ellie. Saat hendak pergi, Malcolm harus berlari untuk menghindari kejaran para kera. Namun akhirnya, Malcolm berhadapan dengan Blue Eyes. Awalnya, Blue Eyes mengacungkan senjatanya kepada Malcolm, akan tetapi memutuskan untuk tidak menembak Malcolm. Menyadari Blue Eyes adalah anak Caesar, Malcolm memberitahu bahwa Caesar masih hidup. Malcolm pun kembali ke tempat persembunyiannya bersama Blue Eyes. Saat melihat ayahnya terluka, Blue Eyes marah dan mengira manusialah yang telah menembak ayahnya. Namun Caesar segera memberitahu Blue Eyes bahwa yang menembaknya adalah Kuba. Setelah semuanya siap, Ellie pun mulai mengoperasi Caesar. Setelah operasi selesai, Blue Eyes meminta maaf kepada Caesar karena telah menentangnya. Caesar tidak menyalahkan anaknya, justru dia menyalahkan diri sendiri karena terlalu mempercayai Koba. Caesar mengira kera lebih baik daripada manusia, namun ternyata kera tidak ada bedanya dengan manusia. Kemudian Caesar bertanya di mana keberadaan Koba saat ini. Blue Eyes memberitahu bahwa Koba ada di menara bersama kera lainnya. Menurut Blue Eyes, jika para kera tahu Caesar masih hidup, mereka pasti akan mengikuti Caesar. Namun Caesar tidak sependapat. Menurutnya, para kera hanya akan mematuhi kera yang paling kuat. Blue Eyes pun memiliki ide. Ia meminta izin untuk membantu ayahnya secara diam-diam. Lalu setelah itu, Blue Eyes membebaskan Morris dan para kera yang setia kepada Caesar. Blue Eyes menuntun para kera untuk menemui Caesar dan memberitahu ayahnya bahwa para kera betina dan anak-anak juga sedang dalam perjalanan menuju kota. Mendengar hal ini, Caesar berniat pergi ke kota untuk menghadapi Koba dan menghentikan semua ini. Malcolm pun memiliki ide untuk membawa mereka masuk ke dalam kota melalui jalur stasiun bawah tanah. Saat Malcolm dan para kera sedang berjalan di stasiun bawah tanah, seseorang mulai menembaki mereka. Malcolm pun menyuruh Caesar dan kera lainnya untuk naik ke atas. Setelah para kera naik, Malcolm mendekati sumber tembakan dan menemukan bahwa yang menembak barusan adalah Dreyfus dan dua anak buahnya. Dreyfus memberitahu Malcolm bahwa dia dan anak buahnya sudah memasang bom di bawah menara. Mereka berencana meruntuhkan menara dan membunuh para kera yang ada di sana. Namun tiba-tiba Malcolm mengambil senjata dan mengarahkannya ke Dreyfus, melarangnya untuk meledakkan menara, setidaknya untuk saat ini. Sementara itu, Caesar dan para pengikutnya sudah sampai di atas menara. Menyadari kedatangan Caesar, Koba berkata bahwa saat ini dialah pemimpin para kera, karena telah berhasil memimpin mereka dan memenangkan pertempuran. Koba menuduh Caesar sebagai kera yang lemah. Caesar kemudian menjawab bahwa Koba jauh lebih lemah darinya, karena Koba membutuhkan senjata untuk melawannya. Koba yang emosi langsung membuang senjatanya dan menantang Caesar untuk bertarung dengan tangan kosong. Koba lalu mengambil besi dan langsung menyerang Caesar. Pertarungan antara Koba dan Caesar berlangsung sangat sengit. Caesar mengambil papan besi sebagai tameng sementara Koba terus memukulinya. Caesar pun bertanya mengapa Koba mengkhianatinya, padahal Caesar sudah menganggap Koba seperti saudaranya sendiri. Koba pun menjawab bahwa dia berperang untuk para kera. Namun menurut Caesar, Koba berperang untuk dirinya sendiri. Mereka pun kembali terjatuh, beruntungnya berhasil bergelantungan. Sementara itu, Dreyfus berkata bahwa dia sebelumnya telah berhasil menghubungi markas militer.
dan sebentar lagi mereka akan datang dan menyerang para kera. Seketika itu, Dreyfus langsung mengambil remote control bom dan langsung menekan tombolnya. Menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Beruntungnya Malcolm berhasil menyelamatkan diri. Ledakan itu membuat menara berguncang dan reruntuhan berjatuhan. Di sisi lain, Caesar berusaha menolong para kera yang tertimpa reruntuhan, sementara Koba justru tidak peduli. Lalu Koba mengambil senjata dan menembaki Caesar. Melihat itu, Blue Eyes mengambil besi untuk mengalihkan perhatian Koba. Saat sibuk mengejar Blue Eyes, Caesar langsung menerjang Koba dan mereka berguling berjatuhan. Caesar berhasil selamat, namun Koba bergelantung di sebuah besi. Saat Caesar menghampiri Koba, Koba berkata bahwa kera tidak membunuh sesama kera. Caesar lalu melihat para kera lain yang terluka akibat tembakan Koba, lalu berkata bahwa Koba bukanlah kera. Kini para kera pun kembali tunduk kepada Caesar. Beberapa saat kemudian, Malcolm datang dan menyuruh Caesar untuk pergi, karena sebentar lagi para tentara akan datang. Jika Caesar dan para kera tidak pergi, maka akan terjadi lagi peperangan. Secara mengejutkan, Caesar menolak untuk pergi. Caesar berkata bahwa perang sudah terlanjur dimulai, dan para kera lah yang memulai semuanya. Umat manusia pasti tidak akan memaafkan begitu saja atas tindakan para kera yang memulai semua ini.